Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya bakal bahas tes koran pada tes Psiko Integritas dan Kejujuran IPDN. Langsung saja simak video berikut ini. Tes koran yang merupakan salah satu bentuk tes yang ada pada tes psikologi, integritas, dan kejujuran IPDN. Tes koran dikerjakan dengan memberi jawaban dari soal yang sudah disediakan. Bentuk tes koran mengharuskan untuk mengerjakan perhitungan secara cepat. Nah, lembar kerja tes koran berupa kertas selebar koran. Lembar kerja soal ini bisa lebih dari satu lembar. Jika lembar pertama sudah selesai, maka kita boleh lanjut ke lembar berikutnya. Kenapa namanya tes koran? Karena memang kita akan dihadapkan pada sebuah kertas besar seukuran koran yang isinya penuh dengan deretan angka-angka. Satuan dari angka 1 sampai angka 9. Tugas teman-teman dalam tes koran ini hanya satu, yaitu menjumlahkan setiap dua angka dalam suatu kolom. Ada puluhan kolom yang harus kita kerjakan, dan kita memulainya dari ujung kiri atas menyusuri satu kolom hingga ke bawah, hingga ujung kolom ke kanan. Tes koran digunakan untuk mengukur beberapa elemen seperti produktivitas kerja, keuletan kerja, konsistensi, daya tahan kerja, dan sikap terhadap tekanan, ketelitian, dan kecepatan dalam mengerjakan suatu hal. Kemampuan untuk mengendalikan emosi, sikap kerja, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai hal di sekitarnya. Dalam tes ini ketelitian saja tidak cukup, karena harus dibarengi pula dengan kecepatan. Nah, ini bentuk tes korannya. Pada tes koran, durasi waktu yang diberikan untuk pengerjaan tes ini adalah 60 menit dengan beberapa kali instruksi garis selang waktu tertentu. Teknik mengerjakannya seperti ini. Yang pertama, jumlahkan dua angka yang saling berdekatan pada tes koran. Oke, langsung saja kita jumlahkan 1 tambah 2. Hasilnya 3. Hasil yang telah dijumlahkan dituliskan di sebelah kanan di antara kedua angka yang telah dijumlahkan. Jadi tulisnya di sini. 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 6, 11. Nah, cara menulisnya bagaimana? Jika teman-teman menemukan hasil penjumlahan 2 digit, maka yang dituliskan hanyalah angka terakhir saja. Nah, 5 tambah 6 hasilnya 11, maka yang dituliskan ini hanya angka 1. Jadi kita tulis ini 1. 6 tambah 7. 13. Jadi tulis 3, 7 tambah 8, 15, ditulis 5, 8 tambah 9, hasilnya 17, 7, 9 tambah 0, 9. Ya, kita langsung saja jumlahkan seperti biasa. Oke.
Untuk membetulkannya adalah dengan cara mencoret hasil yang salah. Kemudian tuliskan angka yang benar di sebelah angka yang salah tadi. Jadi kita coret aja, coret, terus kita tuliskan angka yang benar. 6. Misalnya ini lagi 5 tambah 3, 8. Tapi kita tulis 7. Jadi kita coret, kita tulis angka yang benar, 8. 3 tambah 8, 11. Misalnya kita tulis 12. Ya sudah, kita coret jadi 11. Oke. Misalnya nih, kita langsung lanjut 6 tambah 3, 9. Nah, jika ada salah satu jalur yang tidak sengaja kita lewatkan, misalnya kita lupa jalur yang ini, maka cukup lanjutkan pada jalur berikutnya. Jadi kita tidak perlu kembali lagi untuk tulis isi jalur di sini, tetapi kita langsung lanjut ke jalur berikutnya. Saat tes berlangsung, pihak penguji akan memberikan aba-aba. Nah, tugas kita adalah menggarisbawahi angka yang terakhir jumlahkan, kemudian beranjak ke perhitungan selanjutnya. Jadi, waktu pelaksanaannya ada penguji yang bilang, garis. Nah, kita garis di sini. Kita garis. Nah, ini. Terus kita lanjut lagi. Terus ada aba-aba mulai, jadi kita langsung mulai. Ya Allah. Oke. Terus nanti ada aba-aba mulai, kita langsung mulai mengerjakan. Terus ada aba-aba lagi, garis, kita garis aja, garis sini. Terus nanti ada aba-aba mulai, lanjut. Garis, terus nanti ada aba-aba mulai. Perlu teman-teman ketahui bahwa aba-aba tersebut biasanya tidak hanya sekali, jadi ada beberapa kali. Garis, nah kita garis. Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus tetap konsentrasi dan teliti mengerjakannya. Mulai. Perlu kalian ketahui bahwa pada tes koran ternyata bukan hanya dinilai pada benar atau salah penjumlahannya saja. Tetapi yang pertama, bila hasil penjumlahan angka sangat rendah, maka bisa terindikasi gejala gangguan mental. Yang kedua, bila terlalu banyak salah dalam perhitungan, maka bisa terindikasi adanya distraksi mental. Dan yang ketiga, adanya penurunan grafik dengan tajam,
waktu bisa terindikasi adanya hilang ingatan ketika tes berlangsung. Yang keempat, bila grafik Anda di antara puncak tertinggi dan terendah, bisa terindikasi adanya gangguan emosional pada Anda. Usahakan Anda mendapatkan grafik yang stabil, tidak terlalu naik yang signifikan dan turun yang anjlok drastis. Buatlah patokan beberapa angka yang Anda harus kerjakan dari bawah ke atas. Dengan begitu Anda akan mendapatkan grafik yang bagus. Pasti kalian akan bertanya bagaimana penilaian dari tes koran. Yang pertama adalah apabila diperoleh dengan hasil grafik datar menunjukkan bahwa peserta di dalam bekerja stabil. Dan yang kedua, apabila diperoleh angka dengan hasil grafik naik menunjukkan bahwa peserta di dalam bekerja akan menunjukkan peningkatan, yaitu dapat berprestasi. Yang ketiga, apabila diperoleh dengan hasil grafik menurun menunjukkan bahwa peserta dalam bekerja akan menunjukkan penurunan, yaitu peserta mudah lelah, kurang berprestasi, mudah bosan, dan jenuh. Dan yang keempat adalah apabila diperoleh hasil grafik bergelombang menunjukkan bahwa peserta dalam bekerja akan menunjukkan ketidakstabilan. Ingat, waktu yang diberikan dalam mengerjakan tes koran semakin lama semakin cepat. Jadi Anda harus pandai memanfaatkan waktu yang diberikan. Dengan mempelajari dan berlatih mengerjakan tes koran, setidaknya dapat membantu Anda untuk mempersiapkan diri sebelum tes. Oke, demikian video sekali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.